Tapi dampak yang satunya adalah mematikan hajat hidup banyak orang melalui kekurangan-kekurangan yang sebetulnya masih bisa kita perbaiki. Tapi karena review, hidup kok kemana-mana review. Hola netizen yang tercinta, perancang busana yang juga terjun ke bisnis kuliner, Ane Avanti menyayangkan banyaknya orang menulis atau membuat konten review makanan tanpa berpikir panjang mengenai dampak dari ulasan buruk yang dibuat. Merasakan sendiri beratnya membangun bisnis kuliner, Ane Avanti mengkritisi konten review makanan yang memberikan penilaian buruk tanpa menegur pemiliknya secara langsung. Bukan berarti Ane Avanti mengatakan hal ini karena tidak mau dikritik. Menurutnya, orang tetap perlu menerima kritikan. Hanya saja ada banyak cara untuk menyampaikan kritik tanpa perlu mempublikasikannya dan dibuat konten yang bisa merugikan pemilik usaha. Ane Avanti menyayangkan adanya review buruk karena melihat beberapa orang yang usahanya gulung tikar setelah mendapat ulasan buruk. Padahal dari usaha itu bisa saja menjadi modal terakhir seseorang atau menjadi pengharapan hidup beberapa keluarga yang bekerja di sana. Menurut Ane Avanti, tidak ada salahnya memberitahu pemilik usaha tentang kritikan atas kekurangan yang dirasakan tanpa harus mendahulukan membuat konten. Masa terus berubah, tapi banyak orang terbunuh hajat hidupnya karena mungkin terlalu bebasnya ya media sosial yang tidak terkendali, karena jari-jari yang apa-apa itu diposting, apa-apa diposting, posting dulu mikir carry, posting dulu mikir belakangan. Bahwa dari postingan itu ada dua dampak. Satunya adalah dampak untuk membuat orang lain lebih hidup atau berkembang lebih baik. Tapi dampak yang satunya adalah mematikan hajat hidup banyak orang melalui kekurangan-kekurangan yang sebetulnya masih bisa kita perbaiki. Dan masih bisa diterangkan. Masih bisa. Ya. Tapi karena review, hidup kok kemana-mana review. Kalau kamu nggak suka, nggak usah kembali. Selesai. Sesimpel itu. Apakah harus membunuh karakter banyak orang? Bukan karakter aja ya, hajat hidup ya? Hajat hidup. Ya. Gitu. Hajat hidup banyak orang yang sedang berjuang ini kok harus dibunuh, dimatikan oleh tangan-tangan jari-jari yang tidak bertanggung jawab. Misalnya ada lalat di bakso. Itu makhluk hidup yang Tuhan ciptakan. Dia tidak hidup sendiri. Ada takdir. Nah, kemudian mungkin kita bukan tidak boleh menegur, Mas. Menegur itu harus. Karena kita butuh teguran untuk introspeksi. Tapi ono carane. Ada caranya. Tidak menghalalkan segala cara untuk kita marah, komplainnya kita. Setelah baksonya itu yang ada lalatnya di foto, dia giniin, jedet, dia tunjukin di mana warungnya. Ya tutup langsung warungnya. Dan banyak orang yang ikut di dalamnya, para karyawannya, yang keluarganya, bergantung hidupnya dengan usaha itu bagaimana? Termasuk supplier ya Mbak ya? Ya. Apa supplier, petani, mungkin peternak, tukang parkir. Ya, semuanya. Itu mati. Gara-gara jari-jarinya kita ini loh. Yang gampang mau. Padahal itu kan mungkin nggak sengaja ya kan? Kan faktor itu kan ada aja ya. Mana ada orang jualan mau dikasih lalat. Iya dong. Mana ada orang jualan mau dikasih ulat. Kecuali udah kelewatan banget. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silakan berkomentar ya. Tapi menurut aku ini adalah video terbijak dari yang maksudnya keramaian yang terjadi, dan menurut aku benar banget karena seorang pelaku usaha itu nggak mudah loh untuk mempertahankan usahanya, gimana biar tetap jalan. Dia juga mengalami fase naik turun, dia sudah mengorbankan banyak hal, itu udah aku alami sendiri. Dan jika ada yang datang dan nge-review dan melakukan hal itu, pasti aku juga akan marah gitu loh, maksudnya kecewa. Dan benar, mau review jujur boleh, tapi nggak usah, menurut aku lebih bijak kayak kita cari tempat yang ramai, tapi menurut kita nggak enak, kita nggak usah naikkan videonya gitu loh. Jadi kan pelanggan itu datang udah punya penilaian sendiri, kalau nggak enak pasti nggak datang lagi gitu loh. Jadi nggak usah di share atau apa yang bikin nantinya mati. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Ane Avanti, bagaimana teknologi itu dapat mengubah kehidupan manusia, akan tetapi perubahan seperti apa, perubahan positif yang tentunya kita inginkan. Di sini penggunaan teknologi dalam Indonesia itu benar-benar penggunaan yang bersifat lebih ke negatif gitu.
Ini karena apa? Kurangnya pengetahuan akan bagaimana mereka bijak dalam menggunakan teknologi. Orang Indonesia hanya ingin merasa populer, merasa canggih ketika mereka menggunakan teknologi untuk mendapatkan uang, tetapi bukan untuk mengubah dunia, bukan untuk membawa perubahan yang positif. Ini terjadi huru-hara karena hal itu bijak dalam penggunaan teknologi. Dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi kan kurang minim karena tidak ditanamkan dari awal. Betul banget apa yang disampaikan oleh Mbak Anne Avanti ya. Saya sangat setuju ya bahwa kita tidak boleh asal saja membuat review terhadap suatu produk ya, apalagi itu berniat untuk menjelek-jelekan yang tujuannya untuk menjatuhkan tentu saja ya. Itu tidak boleh ya. Tapi ada hal-hal yang sangat fundamental, yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh para pengusaha makanan ya. Kalau misalnya cuma ada lalat di makanan, ada semut misalnya, atau bahkan ada ulat misalnya, itu ya nggak masalah gitu ya, nggak masalah sama sekali. Semut kan bisa saja masuk dari luar ya, atau ada rambut jatuh itu nggak ketahuan, bisa aja gitu ya. Atau misalnya ada ulat di dalam makanan, itu kan nggak ketahuan tuh, bisa aja dari sayur ya, dari sayuran. Nah, atau misalnya makanannya nggak enak ya, itu juga nggak harus kita permasalahkan, karena ya perkara enak dan tidak enak itu ya sesuai selera gitu ya. Relatif ya, menurut si ini enak belum tentu menurut orang lain enak. Nah itu ya. Tapi ada hal-hal mendasar nih yang sama sekali tidak boleh dilupakan dan tidak boleh diabaikan oleh pemilik usaha kuliner ya. Yang pertama adalah kebersihan ya. Kebersihan itu karena ya harus gitu ya, itu sebagai bentuk pelayanan kepada pelanggan ya. Yang kedua adalah pelayanan ya, pelayanan ingat ya. Jadi yang datang itu harus dilayani dengan baik ya, nggak boleh judes, pelayannya nggak boleh jutek, nggak boleh marah-marah ya. Kalau misalnya pelanggan itu butuh sesuatu yang semestinya dia dapatkan, ya layanilah dengan baik ya. Jangan sampai mengabaikan hak-hak para pembeli ya. Misal seperti kasus kemarin itu di sebuah rumah makan yang lumayan terkenal, orang yang mau dibungkuskan makanan yang nggak habis, kemudian cuma dikasih plastik doang dan suruh membungkus sendiri. Nah itu merupakan sebuah pelayanan yang sangat buruk ya menurut saya. Itu kan harusnya dilayani dengan baik, dibungkuskan, diberi kemasan yang baik, yang layak gitu ya. Jangan seperti untuk makanan yang tidak layak dimakan ya, seperti itu. Kenapa? Karena konsumen di situ bayar ya sudah mencakup pelayanan gitu ya. Jadi mereka bayar makanan dan juga bayar pelayanan ya. Ini yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya ada orang yang kasih review ya berhubungan dengan pelayanan, seharusnya ya para pemilik restoran itu legowo ya. Itu jadikan sebagai bahan introspeksi dan untuk perbaikan ke depannya. Jangan khawatir kalau memang makanannya enak ya, tempatnya menyenangkan gitu ya. Hanya unsur pelayanannya aja yang perlu diperbaiki gitu ya. Malahnya harus berterima kasih nih atas orang yang berani bicara jujur ya kan, daripada misalnya orang nggak ngomong gitu ya, nggak speak up, kemudian orang yang datang ke sana kecewa, kemudian tidak ada perbaikan, tidak ada peningkatan mutu, ya itu ya bisa juga membunuh perkembangan perusahaannya itu sendiri gitu ya. Gue ini adalah salah satu orang yang sangat bersyukur dengan adanya food vlogger atau food reviewer, terserah deh namanya. Karena gue itu kalau kemana-mana, mau pergi makan kemana-mana, gue pasti lihat dulu reviewnya gimana, bagus apa enggak, kayak gitu. Tapi gue sebagai pengguna juga pinter. Gue nggak yang 100% ngikutin apa kata si food vlogger ini. Setiap gue nontonin konten makan, gue harus lihat komentarnya. Kalau misalkan komentarnya bagus-bagus, terus kayak semua pada setuju bilang iya enak, gue pasti akan datang ke tempat itu. Tapi kalau misalkan beberapa orang berkomentar kayak overrated, nggak terlalu enak, rasanya gini, itu pasti gue gak akan datang sih. Jadi gue tuh gak 100% telan mentah-mentah apa yang food vlogger bilang. Nah makanya sebenarnya peran dari netizen tuh sangat membantu banget sih. Buat kalian nih pengguna yang kayak gue juga, please pinter-pinter dalam mengkonsumsi konten di
sosial media. Karena kalian pasti tahu lah, nggak semua food vlogger itu jujur. Pasti ada juga food vlogger yang ya bohong demi konten, atau mungkin kayak karena dibayar. Jujur menurut gue kalau masalah rasa masih bisa dikompromi lah, karena kan selera orang beda-beda ya. Ada yang seleranya tinggi, ada yang seleranya biasa aja gitu. Dan pemilik UMKM tuh pasti akan improvement lama-lama, akan tahu gimana caranya menyajikan makanan yang enak kayak gitu loh. Cuman kalau masalah kebersihan, gue sih udah gak bisa kompromi ya. Masalahnya tuh makanan bakalan masuk ke dalam tubuh lu kalau lu cuman sakit. Kalau lu sampai meninggal, gak sedikit loh kasus orang yang keracunan dan akhirnya meninggal. Terus kayak gue sering banget lihat konten orang lagi makan nih, udah mau habis, ternyata di dalam ayamnya ada belatungnya. Ada juga yang waktu itu makan, ternyata di dalam ayamnya tuh ada tai ayamnya, lu bayangin. Dan gak semua UMKM tuh mau dengerin apa yang dibilang sama netizen biasa kayak kita. Yang tegur tuh harus food vlogger, atau mungkin kayak harus disebar dulu ke sosial media, baru mereka tuh kayak lebih aware tentang kebersihan gitu. Terus buat pemilik UMKM ya, kalau misalkan kalian dapat review jelek, kalian tuh nggak usah langsung kayak ngerasa hancur di karir gue. Nggak kayak gitu bos, kalian tuh tinggal minta maaf, terus kayak berjanji gue bakalan improvement. Terus kalian tinggal bikin pengumuman di sosial media, bilang aja kayak reopening kayak atau apa kayak, pokoknya ya bilang kalau kita tuh udah improvement, tolong food vlogger datang review kita kembali kayak gitu. Atau mungkin netizen coba datang review kita kembali, gue jamin rasanya lebih enak. Itu pasti bakal ada kesempatan kedua sih buat kalian. Jadi kalian gak usah kayak ngerasa aduh hancur nih, enggak kayak gitu. Kalian lihat deh kontennya Kode Blue yang dia nge-review Grand Hyatt terbaru. Dulu di reviewnya jelek banget, sama Grand Hyatt itu diterima dengan baik, dia improvement. Sekarang kedatangan yang kedua kali, ternyata banyak yang dinaikin, diimprove sama si Grand Hyatt. Jadinya ya nilainya lebih positif sekarang. Orang ngelihat Grand Hyatt bukannya review yang jelek lagi, tapi review bagus karena udah improvement. Aduh Bunda, saya sangat mengikuti sekali apa yang dijawab Bunda. Uraian-uraian kata tersebut. Satu kata yang saya lihat, seorang ibu yang berkata tentang hal kebijaksanaan. Nah, Arif dan begitu melihat dua sisi ya. Ada hal-hal yang memang harus diperhatikan. Ketika saat ini kita boleh bangga dengan adanya satu alat medsos, bagaimana sarana prasarana untuk menyampaikan atau menginformasikan segala sesuatunya. Tapi hal yang saya lihat justru terkadang saya juga miris. Terkadang hal-hal yang mungkin merupakan satu hal dianggap seseorang yang diidolakan, dan ketika itu juga adanya nama istilahnya blogger atau apapun ya, YouTuber atau apapun, memang seharusnya anak-anak muda memiliki satu hal sikap yang memikirkan juga dampak apa yang akan terjadi ketika hal itu dilakukan bagi seseorang yang memiliki wirausaha atau yang memang berprofesi ya. Di dalam hal-hal tersebut pastinya ada orang-orang yang bekerja. Ketika sesuatu hal yang disampaikan berdampak negatif, maka hal itu juga akan mengakibatkan orang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan. Ya. Kalaupun ini kita kan harusnya paham juga gitu. Setiap orang itu ada kalanya titik lemah, karena kita diciptakan oleh Tuhan bukan orang yang sempurna. Nah, satu kelemahan mungkin yang tidak bisa, misalnya ada satu kesalahan yang dia tidak, yang sang pemilik ataupun siapapun ya yang dipercaya itu tidak bisa mengontrol satu persatu gitu loh. Tapi hal ini ketika bisa diselesaikan dengan secara baik-baik atau diberikan, misalnya ini misalnya ada lalat atau apa ya, itu kan tidak langsung ke medsos, kan bisa cari manajernya atau cari pemiliknya, kan bisa dibicarakan gitu. Nah, hal tersebut juga akan ditegur kepada siapa, misalnya pelayannya atau apapun, kelalaian atau apapun. Nah, itu harus bijaksana juga kok. Jadi tidak harus semuanya dimasukkan medsos yang bisa berdampak negatif, apalagi berkaitan dengan kehidupan halayak umum, apalagi itu yang bersangkutan dengan mata pencarian. Di situ orang-orang yang memang mungkin sebagai penompang keluarga, ya kepala keluarga yang membutuhkan pekerjaan, dan ketika
ada hal-hal yang berkaitan dengan misalnya itu kan pasti terdampak gitu loh, adanya satu penutup ditutup di tempat usahanya, dan itulah yang saya rasakan. Harusnya anak-anak muda atau siapapun di luar sana berpikirlah bijaksana. Ada hal-hal yang patut kita sampaikan, ada hal-hal yang tidak patut kita sampaikan, apalagi berkaitan dengan kehidupan atau pendapatan atau penghasilan atau apapun yang berdampak pada wirausaha orang tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.